Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita lanjutkan membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidati At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah mengatakan, وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui sejak zaman azali berapa jumlah orang yang akan masuk surga. Wa adada man yadkhulun nar. Dan Allah sudah mengetahui berapa jumlah orang yang akan masuk neraka. Jumlatan wahidatan. Allah ketahui semua itu secara sekaligus dengan jumlah yang fix, jumlah yang tetap. Fala yuzdadu fi dzalikal adadi wa la yunqasu minhu. Dan jumlah tersebut tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Artinya ilmu yang Allah ketahui tentang siapa saja yang masuk neraka, siapa saja yang masuk surga, berapa jumlah penghuni neraka kelak, berapa jumlah penghuni surga kelak, pengetahuannya tidak berubah. Pengetahuan Allah tentang hal itu tetap. Tidak ada perubahan informasi, tidak ada perubahan ilmu. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, "Hadzal kalamu wa ma ba'dahu min kalami Syekh rahimahullahu kulluhu fi mawdu'il qada'i wal qadari." Perkataan At-Tahawi di atas dan juga perkataan-perkataan beliau selanjutnya, ini semuanya akan bicara tentang qada dan qadar atau bicara tentang takdir. Wal imanu bil qada'i wal qadari huwa ahadu arkanil imani as-sittati. Mengimani qada dan qadar, mengimani takdir adalah salah satu rukun iman yang 6. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi, iman adalah engkau mengimani Allah, engkau mengimani malaikat-malaikatnya, engkau mengimani kitab-kitabnya, engkau mengimani rasul-rasulnya, engkau mengimani hari akhir, dan engkau mengimani takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Hadis Bukhari Muslim. Wa fil Qur'ani qauluhu jalla wa ala. Dan juga di dalam Al-Qur'an firman Allah jalla wa ala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan beserta dengan takdirnya. Surah Al-Qamar ayat 49. Wa qaulihi, dan juga firman Allah Ta'ala, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah tentukan juga takdirnya. Surah Al-Furqan ayat yang kedua. Falaysa hunaka syai'un biduni taqdirin. Maka tidak ada perkara yang Allah ciptakan tanpa takdir. Aw anna hunaka asya'a taqa'u sadafatan. Dan tidak ada perkara yang terjadi secara kebetulan tanpa Allah takdirkan, tanpa Allah inginkan. Itu enggak ada. Aw annal amra unufun. Dan tidak ada perkara yang terjadi begitu saja. Inna kulla syai'in yahdutsu fa innahu muqaddarun wa maktubun. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, semuanya telah Allah takdirkan dan telah Allah catat, telah Allah tulis. Termasuk pergerakan angin, daun yang jatuh, air yang menetes, tanah yang bergerak, debu yang berterbangan. Semua sudah Allah tuliskan takdirnya. Wal imanu bil qada'i wal qadari yatadammanu arba'a darajatin. Dan iman kepada takdir mengandung 4 derajat atau 4 rukun iman kepada takdir. Iman kepada takdir, agar dikatakan imannya benar, maka harus memenuhi 4 rukun ini. Nukhallisuha fi mayali. Kita ringkaskan dengan penjelasan berikut ini. Al-martabatul ula, derajat yang pertama atau rukun yang pertama.
Al-imanu bi'ilmillahi asyamili al-muhiti bi kulli syai'in. Mengimani ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Wa anna Allah alima al-asya'a azalan. Dan mengimani bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu sejak zaman azali, sejak zaman dahulu. Alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Mengimani bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi, andaikan dia terjadi, dan Allah tahu bagaimana terjadinya. La yakhfa ala ilmihi syai'un subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu perkara pun yang luput dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka darajah yang pertama ini atau rukun yang pertama ini adalah mengimani bahwasanya Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apa kaitannya dengan masalah takdir? Orang-orang yang mengingkari adanya takdir, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kejadian-kejadian kecuali ketika terjadinya. Allah baru tahu ketika terjadi. Sebelum terjadinya Allah nggak tahu. Karena mereka yang menafikan takdir meyakini bahwasanya perbuatan-perbuatan manusia itu murni dari manusia itu sendiri, bukan dari takdir Allah, bukan dari Allah. Maka Allah nggak tahu apa yang akan terjadi pada si manusia itu. Maka ini keyakinan yang menyimpang. Sehingga akidah yang benar dalam masalah takdir adalah mengimani bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Bahkan Allah tahu perkara-perkara yang tidak terjadi andaikan terjadinya. Wahiyal kitabatul amatu syamilatu likulli syai'in. Bahkan Allah sudah mencatat secara menyeluruh segala kejadian. Wa fil hadithi, di dalam hadis yang sahih lebih mengatakan, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama qala aktub. Ketika Allah menciptakan pena, Allah katakan kepada pena, wahai pena, tulislah. Qala ma aktubu. Maka pena mengatakan, ya Allah, apa yang aku tulis? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka Allah Ta'ala katakan, tulislah semua kejadian sampai hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, hadis yang sahih. Fajaral qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamati. Maka ketika itu pena pun menulis semua kejadian sampai hari kiamat. Maka ini menunjukkan sempurnanya ilmu Allah. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu, segala kejadian sampai hari kiamat. Bahkan tidak hanya tahu, bahkan sudah Allah tulis. Ya, untuk lebih menekankan lagi bahwasanya pengetahuan Allah tentang segala sesuatu itu sempurna. Karena sebagai manusia, ketika taunya hanya di memori, dengan pengetahuan yang sudah ia tulis di bukunya, tentu lebih valid, lebih bisa dipertanggungjawabkan pengetahuan yang sudah dia tulis. Adapun yang di memori mungkin lupa, mungkin salah. Ini pada manusia ya. Maka pengetahuan yang ditulis ini lebih menunjukkan validitas, lebih menguatkan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, bahkan Allah sudah tulis, ini lebih menguatkan lagi tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-martabatu tsaniyatu, martabah yang kedua atau rukun yang kedua. Anna Allah Jalla wa Ala kataba fil lauhil mahfudhi maqadir al-khalaiqi. Bahwasanya Allah Jalla wa Ala telah menulis di Lauhul Mahfuz seluruh takdir para makhluk. Ba'da an alimaha subhanahu, setelah Allah mengetahuinya. Nah, jadi rukun yang kedua adalah mengimani bahwasanya semua takdir telah dicatat. Dalilnya hadis tadi, hadis Bukhari Muslim. Namun di sini ada tambahan bahwasanya Allah mencatat semua takdir di Lauhul Mahfuz. Tentang Lauhul Mahfuz, dari kata-kata lauh dan mahfuz. Lauh artinya lembaran yang digunakan untuk menulis sesuatu. Mahfuz artinya terjaga. Sehingga kata para ulama disebut lauhul mahfuz karena takdir yang ditulis di sana itu tidak akan berubah sampai hari kiamat. Karena dia terjaga. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Dan tentunya lauhul mahfuz ini adalah perkara gaib. Kita imani bahwasanya Lauhul Mahfuz adalah tempat dicatatnya takdir seluruh makhluk dan tidak akan berubah sampai hari kiamat.
Namun bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana kaifiyahnya, bagaimana detail-detail dari Lauhul Mahfuz, kita katakan wallahu a'lam. Kemudian al-martabatu tsalitsatu, martabah yang ketiga atau rukun yang ketiga, martabatul masyiati, mengimani kehendak Allah. La yakunu fi hadzal kauni syai'un illa bi iradatillahi wa masyiatihi mimma huwa fil lauhil mahfuz. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali itu semua atas kehendak Allah dan keinginan Allah, sebagaimana yang telah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Wa fi ilmihi subhanahu, dan sebagaimana yang telah Allah ketahui sebelumnya. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu karena memang Allah inginkan untuk terjadi. Tidak ada perkara yang terjadi tanpa kehendak Allah. Dan ketika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Dan apa yang Allah kehendaki untuk terjadi, dia akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah catat di Lauhul Mahfuz dan sesuai dengan ilmu yang telah Allah ketahui. Jadi antara ilmu, antara catatan dengan keinginan semuanya sinkron, semuanya sama. Tidak ada perbedaan. La yahdutsu syai'un biduni iradatihi. Tidak ada perkara yang terjadi tanpa kehendak Allah. Wala yakunu fi mulkihi ma la yuridu subhanahu. Dan tidak akan terjadi pada kerajaan Allah suatu perkara yang tidak Allah inginkan. Allah Ta'ala katakan, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Maha melakukan apa yang Allah inginkan. Surat Al-Hajj ayat 14. Allah Ta'ala katakan, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah, Ia Maha melakukan apa yang Ia kehendaki. Surat Al-Imran ayat 40. Fama yahdutsu fi hadzal kauni min hayatin wa mautin wa ghinan wa faqrin wa imanin wa kufrin. Maka semua yang terjadi di alam semesta ini, baik berupa kehidupan atau kematian, kekayaan atau kemiskinan, adanya orang yang beriman, adanya orang yang kafir, kullu dzalika sya'allahu wa aradahu. Semua itu memang Allah inginkan dan Allah kehendaki. Sya'al khaira wa sya'al syarra. Allah inginkan terjadinya kebaikan dan Allah juga inginkan terjadinya keburukan. Wa sya'al imana wa sya'al kufra. Allah inginkan untuk terjadinya keimanan dan Allah juga inginkan untuk terjadinya kekufuran. Fadakhala fi masyiatihi kullu syai'in. Maka segala sesuatu semuanya terjadi atas kehendak Allah. Ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi, apa yang tidak Allah inginkan tidak akan terjadi. Namun dengan catatan, ketika Allah inginkan kekufuran untuk terjadi, bukan berarti Allah cinta pada kekufuran. Bukan berarti Allah setuju kepada kekufuran, bukan berarti Allah ridha. Nanti akan dijelaskan di sini bahwasanya ada iradah syar'iyyah, ada iradah kauniyah. Bahwasanya Allah inginkan kekufuran terjadi secara kauniyah. Sedangkan secara syar'iyyah Allah tidak suka dengan kekufuran. Allah tidak menginginkan kekufuran. Kemudian al-martabatur rabi'atu, martabah yang keempat atau rukunnya keempat. Martabatul khalqi wal ijadi, mengimani penciptaan yang Allah lakukan. Fama sya'ahu wa aradahu fa innahu yujiduhu wa yakhluquhu. Apa yang Allah inginkan dan Allah kehendaki untuk terjadi, maka Allah ciptakan kejadian itu. Allah ciptakan peristiwa itu. Allah ciptakan perbuatan si makhluk itu. Allah Ta'ala katakan, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah lah yang memelihara segala sesuatu. Surat Az-Zumar ayat 62. Allah Ta'ala katakan, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasanya milik Allah lah semua penciptaan dan semua pengaturan alam semesta. Surat Al-A'raf ayat 54. Allah Ta'ala katakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah musibah yang menimpa bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali itu semua telah tercatat sebelum kami ciptakan.
Surat Al-Hadid ayat 22. Maka ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu, segala kejadian yang terjadi di alam semesta ini Allah yang ciptakan. Allah yang buat itu. Sedangkan orang-orang yang menafikan takdir, mereka mengatakan bahwasanya perbuatan manusia itu diciptakan oleh si manusia itu sendiri. Mereka menciptakan perbuatannya sendiri. Sebagai mereka mengatakan perbuatan baik Allah yang ciptakan, perbuatan buruk manusia yang ciptakan. Ini semua keyakinan yang batil. Yang benar adalah Allah yang ciptakan seluruh perbuatan makhluk. Allah yang jadikan itu. Namun tetap Allah berikan kepada manusia kemampuan dan keinginan untuk memilih. Apakah memilih untuk melakukan kebaikan atau memilih untuk melakukan keburukan. Maka inilah 4 martabah iman kepada takdir atau 4 rukun iman kepada takdir. Pertama, mengimani bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, semua kejadian sampai hari kiamat. Yang kedua, mengimani bahwasanya semua takdir telah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, mengimani bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini pasti karena kehendak Allah. Dan tidak ada perkara yang terjadi di luar kehendak Allah. Yang keempat, semua yang terjadi di alam semesta ini Allah yang ciptakan. Allah yang jadikan itu untuk terjadi. Siapa yang mengimani 4 hal ini, maka imannya kepada takdir adalah iman yang benar. Siapa yang kurang imannya terhadap 4 hal ini, kurang satu saja, maka imannya kepada takdir, iman yang belum benar. Iman yang mengandung penyimpangan. Belum sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.